Anda bergabung bersama Asrawani dalam Prima Warta. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dari dalam negeri dan dunia internasional untuk Anda. Saya Fitri Megantara, inilah informasi utama Prima Warta. Perbaikan jalan tol bandara mundur dari waktu yang ditentukan. Konflik Irak memburuk saat Amerika Serikat berniat menarik mundur pasukannya. Pasukan perdamaian PBB menjadi sasaran tembak pasca kerusuhan krisis pangan di Haiti. Perbaikan ruas jalan tol Jembatan 3 terus dilakukan. Sudah sepekan lamanya perbaikan jalan dilakukan dan hingga hari Minggu pekerjaan masih berada di tahap pertama, yakni pembongkaran badan jalan. Kontraktor PT Yasa Patria Perkasa mengaku perbaikan jalan akan rampung pada Juli mendatang. Perbaikan tol Jembatan 3 kini masih di tahap awal atau pembongkaran badan jalan. Ruas tol yang merupakan bagian dari tol bandara baru mulai diperbaiki Senin pekan lalu. Dengan perbaikan jalan sepanjang 150 meter, perbaikan diperkirakan akan rampung paling lambat Juli mendatang. Nggak ada terlambat kita, terus kita 24 jam kita. 24 jam? Iya. Seharinya berapa jam Pak? Masing-masing satu shift? Ya terus, sampai kita kuatnya aja terus. Jadi target penyelesaiannya? Ya udah kita naikin gather itu udah. Berapa ya. bulan selesai? 4 bulan. 4 bulanan. Hingga saat ini akses jalan menuju bandara masih menggunakan satu jalur yang dibuka. Perbaikan memakan biaya sekitar 25 hingga 30 miliar rupiah dengan masa perbaikan sekitar 3 hingga 4 bulan. Untuk sementara biaya akan ditanggung oleh pengelola jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Akibat perbaikan ruas tol ini, pihak pengelola diperkirakan mengalami kerugian sama dengan 4,5 miliar rupiah per bulan. Dari Jakarta, Erwin Renaldi dan Radias Lagapuala melaporkan untuk Astro Awani. Banjir kerap melanda DKI Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kedalaman dan lebar kali. Pemerintah DKI berjanji akan melakukan pengerukan dan pelebaran kali untuk menghindari banjir. Kedalaman dan lebar kali yang kurang memadai menjadi penyebab seringnya kali meluap setiap musim hujan dan menyebabkan banjir. Kali Mukefart yang berkedalaman 2 meter dan lebar 15 meter adalah salah satu penyebab rusaknya jalan tol bandara. Kedalaman dan lebar kali dianggap kurang memadai sehingga sering kali meluap saat musim hujan. Kali pun diperlebar minimal 60 meter dan digali lebih dalam sedikitnya 5 meter. Bank Dunia tampaknya juga oke, setuju program pengerukan sungai itu. Karena itu kita juga diberi hibah 10 juta dolar. Itulah pembicaraan awalnya gitu. Dan akan kita rencanakan 2008 untuk proses administrasi, 2009-2010 kita akan keruk sungai itu. Kali Mukefart hanyalah salah satu kali yang masuk dalam program pelebaran kali di DKI Jakarta. Pengerukan dan pelebaran kali juga akan dilakukan di tempat-tempat seperti Kali Angke, Kali Krukut, Kali Ciliwung, saringan sampah Cengkareng, drain, serta jembatan Kunir. Dari Jakarta, Otto Ferdinand melaporkan untuk Astro Awani. Proyek perbaikan jalan tol Jembatan 3 menyebabkan kendaraan yang akan menuju Bandara Soekarno-Hatta terhambat. Untuk mengatasinya, beberapa jalur alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat dijadikan panduan bagi para pengguna jalan tol. Rute alternatif pertama melalui Tomang untuk masuk tol dan keluar Kebonanas. Dari sini lalu masuk jalan pembangunan pertama menuju bandara. Rute kedua tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, namun masuk ke Jalan Pembangunan 3 untuk masuk pintu M1 di belakang bandara. Alternatif ketiga dan keempat hanya berbeda akses tolnya. Dari TB Simatupang masuk tol BSD untuk keluar Serpong sebelum ke Daan Mogot. Komisi Uni Eropa memperpanjang larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa. Larangan terbang ditetapkan sejak Juli 2007 dan diperpanjang pada November 2007. Indonesia masuk dalam negara yang dipantau ketat bersama Liberia, Kongo, Guinea, Swaziland, dan Sierra Leone. Perpanjangan itu merupakan yang kedua kalinya. Larangan terbang pertama dikeluarkan pada Juli tahun lalu. Status itu dievaluasi setiap 3 bulan dalam sidang komisi yang dihadiri 27 negara anggota Uni Eropa. Larangan terbang diperpanjang pertama kali November lalu sebelum kembali diperpanjang 11 April lalu.
Di dalam negeri, 4 maskapai telah mengajukan permohonan terbang ke Eropa, yakni maskapai penerbangan Garuda, Mandala, dan 2 maskapai sewaan, Airfast Indonesia dan Premier. Sidang evaluasi akan digelar Juli mendatang. Larangan itu sendiri dipicu sejumlah kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, antara lain terbakarnya pesawat Garuda di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Maret 2007. Dan di tahun yang sama, pesawat Adam Air tenggelam di perairan Sulawesi Barat karena tidak berfungsinya autopilot. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Militer Amerika Serikat mengaku telah menewaskan 13 orang militan dalam serangan di kota Sadr. Sementara petugas medis menyatakan terdapat 7 warga sipil yang ikut tewas akibat serangan helikopter Amerika Sabtu pagi. Serangan tank dan rudal Amerika menghancurkan sejumlah gedung di kota Sadr, Baghdad, Irak. Serangan Amerika juga melukai anak-anak. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Imam Ali, Sadr City. Wilayah Sadr City merupakan basis tentara milisi Mahdi. Amerika dan pemerintah Irak terus berusaha menguasai wilayah Sadr dalam 2 pekan terakhir. Tentara Irak menemukan 30 jenazah tanpa identitas di wilayah selatan Baghdad. Petugas menduga jenazah tersebut sudah berada di dalam makam selama 1 tahun. Tentara Irak menemukan makam hari Kamis, namun baru menggali makam pada hari Sabtu. Makam 30 jenazah tanpa identitas berada di distrik Mahmudiyah, Baghdad, Irak. Seorang petugas Irak yang enggan disebut identitasnya menyebutkan, jenazah ditemukan setelah sejumlah milisi Syiah ditangkap. Milisi yang ditangkap mengaku telah membunuh pengikut Sunni dan telah memakamkan korban. Amerika Serikat akan segera menarik mundur pasukannya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates akan mengevaluasi pengaruh penarikan pasukan terhadap kondisi keamanan Irak. Presiden Amerika Serikat George Bush optimis Irak akan semakin mampu melindungi rakyatnya dari kekerasan yang kerap terjadi. Bahkan menurutnya ekonomi Irak juga meningkat. All our efforts are aimed at a clear goal, a free Iraq that can protect its people, support itself economically, and take charge of its own political affairs. And no one wants to achieve that goal more than the Iraqis themselves. The turnaround that our men and women in uniform have made possible in Iraq is a brilliant achievement. And we expect that as conditions on the ground continue to improve, they will permit us to continue the policy of return on success. Dari Haiti, pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi sasaran aksi penembakan di Port-au-Prince. Aksi penembakan ini terjadi tengah memanasnya Haiti akibat aksi protes kenaikan harga bahan pangan. Pasukan PBB diserang oleh rentetan tembakan di dekat gereja Katolik di Port-au-Prince hari Sabtu. Seorang pasukan penjaga perdamaian asal Nigeria menjadi korban tewas dalam peristiwa ini. Situasi di Port-au-Prince masih belum stabil pasca aksi protes besar-besaran yang mengecam kenaikan harga pangan sejak pekan lalu. Perdana Menteri Haiti Edouard Alexis dicopot dari jabatannya oleh parlemen sebagai upaya meredam aksi protes terhadap kenaikan harga pangan. Alexis dianggap gagal meningkatkan produksi pangan. Kesalahan lain Alexis adalah ia menolak menentukan waktu keberangkatan pasukan perdamaian PBB. Pencopotan Perdana Menteri Haiti Edouard Alexis disambut warga Haiti. Alexis dianggap bertanggung jawab atas kenaikan harga pangan yang meresahkan warga. Diturunkan dari jabatannya, Presiden Haiti Preval tak mampu membendung dorongan pemecatan Alexis. Ia pun berjanji menurunkan harga beras. Mais moi-même, je prends décision et jeudi, secteur privé a dit qu'il descend à 48. Moi, garantis que je vais mettre au moins $5 sur lui pour descendre à 43. Qu'on y a ces machaques pour répondre. Kerusuhan terus terjadi akibat krisis bahan pokok di Haiti. Sementara korban kerusuhan antar warga dengan pasukan perdamaian PBB beberapa waktu lalu masih dirawat di rumah sakit. Kerusuhan itu menewaskan sedikitnya 5 orang. Prima Warta akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik dari dunia olahraga. Di antaranya dari Liga Prancis. Rennes berhasil menahan imbang pemimpin klasemen Liga Prancis Olympique Lyon. Tetaplah bersama kami.